Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya di hari ini hingga kita bisa bersama-sama berkumpul di Jumat yang perdana ini di bulan Syawal setelah libur lumayan panjang. Semoga hari ini kita diberi kemudahan Allah untuk kembali mengumpulkan memori yang mungkin kemarin sempat tidur ya memorinya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala petunjuknya hingga akhir zaman. Kita awali dengan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala fi haditsin akhar, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana ka siyamid dahr. Ummahat akhwat fillah rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di pagi hari ini, di hari Jumu'ah, di kajian perdana, Allah mengizinkan, Allah memberikan umur kepada kita di pagi hari ini. Semoga ini menjadi tanda, alamat Allah memberikan rahmat dan barokah kepada kita sekalian. Juga tak lupa, semoga ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan beberapa pekan yang silam di bulan Ramadan, Allah jadikan ibadah-ibadah kita, aktivitas kita selama Ramadan, baik itu siam di waktu siang, atau qiyam di waktu malam, atau infak, tilawah dan sebagainya, Allah terima menjadi amalan mutaqabbalan. Dan pada kesempatan hari ini, karena kajian perdana ya, jadi tidak langsung ada PR, tidak ya. Tidak. Kita akan bahas poin-poin yang mungkin ini bekal ya untuk kita masuk ke bulan-bulan berikutnya. Karena Ramadan sudah berlalu, tinggal kita mengoptimalkan apa yang kalau di kajian kita, apa yang kita kaji, yaitu kajian bahasa atau kajian sorob dan nahu. Jadi nanti kedepannya diulang-ulang terus, gitu ya, ulang-ulang terus. Nanti kalau sudah mulai mutqin, nah kita ya insya Allah ada kajian-kajian dalam artian bagaimana mempraktekkan ilmu sorob, ilmu nahu saat kita nanti membaca Al-Quran atau kita membaca turos, karya-karya ulama-ulama yang terdahulu. Ummahat akhwat, pada kesempatan hari ini mungkin 1 jam ya, tidak 2 jam. Qadarullah belum optimal ya. Belum optimal, baru beberapa hari bisa keluar. Nah hari ini mungkin akan kita bahas sedikit ya, tapi nanti kajiannya dari kajian lughah ya, kajian kebahasaan. Karena kita sudah masuk bulan Syawal, kan Syawal itu bulan ke berapa itu? 10 ya, bulan ke-10, karena Ramadan bulan ke-9. Kan Syawal itu kan kalau diperhatikan dari bahasa, ada yang tahu itu sigoh apa? Syawal. Mirip-mirip dengan asma Allah, Wahhab, Razzaq,
Tawwab, sama kan ya? Syawal. Nah, ada yang tuh itu kita sorotnya ke bahasa ya. Syawal. Sigoh mubalaghah. Syawalun. Nah, ini kan bentuknya sigoh mubalaghah atau sifat musyabbahah. Kan ada Ghafarun, maha mengampuni, maha mubalaghah itu maha lebih gitu. Ghafarun, Wahhabun. Nah, ini contoh-contoh yang memang mirip dengan ini dan seakar dengan wazan fa'alun. Jadi Masya Allah ya. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab nanti akan tahu termasuk nama-nama bulan seperti ini. Syawal, Syawalun. Oh, Syawal itu dari ini wazan fa'alun. Itu mubalaghah sangat. Tentunya kalau Ghafarun asal kata dari Ghafaro. Ghafaro apa? Mengampuni. Ghafaro yaghfiru. Masdarnya apa? Ghufronan. Cananan tas kanut iyanya sorop. Pemanasan. Ghafaro yaghfiru ghufronan. Maka saat kita masuk keluar dari jamban kan ini Ghufronaka. Berarti menggunakan masdar. Ghufronaka, ampunanmu. Kan berarti kan ya, ampunanmu yang aku mohonkan. Ghufronaka, saat keluar jamban. Dari Ghafaro yaghfiru ghufronan. Nanti muncul Ghafarun, maha pengampun. Dan ini sama dengan tapi wazannya beda ya. Ghafur. Sama ya. Ghafur. Ghafar, Ghafur. Di Al-Quran ada Ghafar. Innahu kana Ghafara yursilis sama'a alaikum midrara. Surah Nuh itu ya. Ghafar. Nah, Wahhab juga sama. Berarti asal kata dari apa? Wahaba. Terus ada yang tahu fi'il mudhari'nya? Wahaba, fa'ala. Kalau fa'ala pasti yaf'ilu, pasti ya. Ya habu ya. Ya habu. Wahaba ya, asalnya yauhabu. Ini belum kita belajar. Tapi kan tidak boleh yang begini, harus dibuang. Jadi ya habu. Wahaba artinya apa? Memberi. Al-Wahhab berarti maha memberi. Ada dalam Quran wahaba. Coba surah Ibrahim tuh. Alhamdulillahilladzi wahaba. Kan ada? Alhamdulillahilladzi wahaba 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Itu apa namanya? Kata wahaba. Yahibu. Nah, kalau amarnya ada yang tahu? Amar dari yahabu, wahaba yahabu. Oh, masdarnya dulu. Wahaba yahabu hibah. Kan ada kata hibah. Hibah itu masdar. Pemberian. Ini hibah. Ya, dari bahasa ini, tapi masdarnya pemberian. Wahaba yahabu. Nah, ada yang tahu fi'il amr dari yahabu? Hab. Nah, pernah kita mendoa dengan kata hab? Nah, Rabbi habli. Dan ke sini. Rabbi habli minas solihin. Atau yang jamaknya Rabbana hab. Tuh kan hab. Berarti terus kita belajar yang begini. Sebetulnya ya ummahat akhwat, tujuan kita untuk membongkar yang begini-begini ke depannya. Cuma kenapa belum kita masuk ke ranah-ranah begini? Karena pondasinya harus kuat ya. Pondasinya harus kuat. Kalau sudah beres marfu'atul asma, insya Allah itu sudah bisa mulai. Maksud marfu'atul asma itu yang fa'il, terus naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana,
khobar inna, tawabina. Yang 7 itu, kalau sudah itu nanti yang mansum-mansum tinggal kita ikutkan sedikit-sedikit. Jadi kita belajar sedikit-sedikit seperti itu. Nah itu dari kata wahaba. Nah paling nanti Syawal kira-kira dari apa gitu. Syawal kan sudah ketemu. Gofar dari gofaro yagfiru gufron, mengampuni. Wahab dari wahaba yahibu, yahabu ya. Wahaba yahabu hibatan, hibah. Atau wahban bisa. Karena masdar itu banyak ya. Bisa juga wahban. Wahban. Ada pejuang sunnah itu namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tuh kan? Wahhab. Itu bentuk mubalaghah. Sangat memberi. Memberinya sangat gitu ya. Terus-terusan memberi. Wahhab. Nah, Syawal, ada yang tahu dari kata apa? Syawal. Kenapa tenanglah, imannya pemanasan heula. Syawal. Kata ada apa? Syala. Syala. Syala yashulu. Syawulan. Syawulan. Syala. Syala. Syawal. Syala Syawal. Syala itu apa ya? Naik ya. Syala itu naik. Syala naik. Beranjak itu, beranjak bisa naik, bisa beranjak itu syala. Naik. Nah, lazim. Syala yashulu syaulan. Biasanya yang wazan-wazan begini, yang di tengahnya ada alif gitu. Alif itu biasanya lazim, kola sama kan, tapi tidak semuanya. Naik, oh berarti bulan Ramadan yang kemarin. Nah, Ramadan juga ada kata asalnya ada. Ramadan dari Romido. Ada kan hadisnya? Idza romidotil fisalu. Di hadisnya sahih. Sholatul awwabina idza romidotil fisalu. Sholatul awwabin, apa maksud sholatul awwabin di sini? Itu Ramadan, asal kata di romido. Nanti ketemu, oh kenapa disebut Ramadan? Gitu ya. Apa tadi sholat awwabin? Ada yang tahu apa? Sholat awwabin. Sholatul awwabin. Nah, sholat orang-orang yang taubat. Maksudnya sholat apa? Duha. Sholatul awwabin. Sholat duha itu ya. Sholat duha itu kapan? Idza, apabila romidotil fisalu. Fisol itu anak unta. Anak unta, romido kepanasan. Jadi saat anak unta kepanasan, itulah duha. Di hadis yang itu dari romido. Oh berarti romido artinya apa? Panas. Ramadan atau Ramadan berarti panas. Memang orang-orang Arab dulu salah satu penamaan bulan-bulan Hijriah itu penamaannya ya, lihat dari iklim atau dari kebiasaan mereka. Jadi Ramadan dari Ramadan panas. Oh Ramadan atau Ramadan sigoh apa? Nah, kan gitu nanti kajian-kajiannya begitu. Ramadan. Nah, ada alif nun. Nah, ada alif nun. Menunjukkan apa? Sangat. Kalau ada alif nun tapi bukan musanna, bukan ya. Kalau musanna menunjukkan dua. Kalau yang ada alif nun di akhir tapi bukan musanna, berarti ini menunjukkan sangat. Romido panas. Ramadan atau Ramadan itu sangat panas. Ju' alladzi at'amahu min ju' apa ju' alladzi at'amahu lapar. Nah, sekarang sangat lapar.
tambahan alif nun. Ju'an. Kan? Kalau ju'an berarti artinya apa? Sangat lapar. Itu sangat. Kalau ada alif nun. Asma Allah dari rahmah ada 2. Ya? Jadi sifat Allah ar-rahmah. Punya asma beliau, punya asma Allah namanya ar-rahman dan ar-rahim. Aslinya begini aslinya. Tapi kalau dalam Quran ini kan hilang ya. Ar-rahman dan ar-rahim. Tuh kan? Berarti kalau ada kata ada huruf alif nun di akhir, ini menunjukkan sangat memberikan rahmah. Makanya kalau bahasa Indonesia kan Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Titik sampai di situ. Tapi kalau kajian kebahasaan, ar-rahman itu lebih. Artinya Allah sangat memberikan rahmat bukan kepada orang mukmin saja. Bukan hanya kepada orang-orang mukmin saja, tetapi Allah berikan ya kepada orang mukmin, kafir, dan alam semesta. Nah, itu Ar-Rahman. Nah, itu bedanya. Karena ada kata alif, ada huruf alif nun menunjukkan sangat. Ramadan juga sangat. Sangat. Nah, itu salah satu kajian-kajian saat nanti kita kalau sudah ada dasar untuk belajar kaidah-kaidah yang begini. Nah, nanti kita kajinya ke sini. Ramadan berarti sangat panas. Dari mana ada kata sangat ini? Alif dan nun. Alif dan nun. Ramadan. Syawal berarti ningkat. Ningkat apanya? Nah, keimanannya, ketakwaannya gitu, harus ningkat. Lu kayak hari Syawal ningkat. Jadi ada masalah betul ya. Harusnya kan meningkat atau pindah gitu ya. Pindah dari yang biasa ke yang luar biasa. Tetapi di Syawal itu meningkat gitu. Harusnya meningkat. Nah, makanya ada poin penting yang harus kita telusuri hari ini ya. Walaupun kita tidak membahas nahwu shorof secara khusus, tapi kita coba akan telusuri, tapi tetap kaidah-kaidah bahasa Arab kita praktekkan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa gitu? Di Syawal itu untuk ningkat-ningkat. Gitu. Ya, harusnya kan semangat, ya. Semangat. Ada Syawal namanya juga, sangat meningkat. Kalau pindah harus betul-betul pindah. Gitu. Apa ya kira-kira ngobrol lah sekarang. Berarti itu kan ada kemungkinan amal kita tidak diterima gitu saya sebelumnya pas lagi Ramadan gitu. Nah, kalau Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahasa beliau ya, bukan dari itu apa, tapi itu qaul para ulama. Apakah pertanda itu diterima atau tidaknya? Nah, beliau menegaskan begini. Sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha, gitu kata beliau. Yang saya baca itu sawabul hasanati, apa sawab pahala. Sawabul hasanati, pahala kebaikan itu mubtada. Karena isim di awal jumlah. Ini qaul ulama ya. Kalau ulama bukan sabda Nabi, bedakan. Takut-takut ini sabda Nabi. Ini bukan. Tapi direnungi memang ya juga. Gitu. Sawabu pahala ya. Pahala al-hasanati. Apa al-hasanati? Nah, ini berarti ini mubtada. Karena isim di awal jumlah. Mubtada marfu, tanda rofaknya coma. Lalaunan lah. Ini apa? Kasroh jadi apa? Mudhof ilaih. Oh, berarti ini sebagai mudhof juga gitu. Sawabul hasanati, pahala kebaikan itu adalah al hasanatu. Nah, berarti jadi apa ini? Ini mubtada. Nah, ini berarti sebagai khobar.
Pahala kebaikan itu, nah ciri mubtada itu, eta itu. Apa? Al-hasanatu, asal-asal kebaikan, ba'daha. Nah, lihat. Kalau kita ingin dapat pahala kebaikan, apa cirinya? Ada kebaikan setelahnya. Ya, kembali kemana? Ke sini. Al-hasanati. Jadi pahala kebaikan yang kita raih agar kita terasa betul tidak kita dapat pahala. Lihat saja, ada tidak hasanah yang lain setelah hasanah ini? Ramadan, pahala bukan? Beres Ramadan dapat pahala? Dapat. Andaikan dapat pahala dari kebaikan Ramadan itu, oh berarti di Syawal juga ada kebaikan. Ada kebaikan, maka penting ya. Penting karena ini yang kita rasakanlah, jangan ke yang lain. Kita rasakan down gitu ya, ngedrop. Dalam artinya bukan ngedrop dari fisik, bukan, tapi dari amal solih. Amal soleh jadi sepi gitu. Nah, harusnya begini, ini ulama. Sawabul hasanati, pahala kebaikan seseorang itu atau pahala kebaikan kita itu cirinya ini ada kebaikan setelah itu. Ada kebaikan setelah itu. Ramadan sudah beres, kebaikan itu. Nah, sekarang Syawal harus ada kebaikan. Kadarnya gimana? Nah, kadarnya bagaimana? Kembalikan ke hadis yang secara umum. Khairul a'mal adwamuha. Nah, ini kaidahnya di sini. Adwamuha, apa adwam? Dawam. Apa itu dawam? Rutin. Nah, itu. Wa in qalla, walaupun sedikit. Ini yang harus kita biasakan itu. Berarti di bulan Syawal yang harusnya meningkat, ambil amal yang dawam, rutin, yang rutin, walaupun sedikit. Itu tanda al-hasanah. Tinggal usah kadarnya nggak perlu nggak harus apa di Tidak, Ramadan. betul. Memang kan bisa itu memang tidak harus. Pas awal tuh kayak langsung drop gitu. Nah, betul. Makanya betul. Konsep ya. Konsep khairul a'mal, amal terbaik itu yang ini. Berarti harus sama seperti Ramadan. Bu, tidak. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa tidak harus seperti Ramadan? Kan Ramadan sabda Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di keadaan Ramadan beda kan dengan kita, dengan bulan-bulan lain. Yang paling intinya apa? Di Ramadan itu. Nah, itu sufidatis syayatin. Bahasa sufidatis syayatin. Di hadis yang lain sulsilatis syayatin. Dua redaksi ya. Sufidat di borgol, sulsila di rantai, silsilah di rantai. Ya sama dua-duanya. Berarti di Ramadan itu syaitan dibelenggu. Udah gitu. Itu yang membuat Ramadan itu gaspol. Itu yang membuat Ramadan gaspol. Memang beda. Di rumah beda. Saum di bulan Ramadan lebih berat. Iya, saum di luar Ramadan lebih berat. Lebih berat. Syaitannya lebih Betul. Dikarenakan syaitan sekarang sudah dilepas. Kan tidak ada sahabat. Sok tanya sahabat. Lihat keterangan sahabat. Apakah sahabat tanya Rasul bagaimana cara Allah memborgol? Kan tidak ada ya. Sudah, pentingnya sami'na. Udah berarti betul diborgol. Oh, ini bukan diborgol, ini hanya saja begini-begini. Tidak, karena sudah begitu ya sudah saja. Betul-betul diborgol. Itu. Tapi masuk Syawal, satu Syawal itu dibebaskan. Langsung terasa perbedaan. Langsung, betul. Dan itu memang godaan itu yang ini. Nanti kalau ingin menelusuri lebih dalam, nah ke sini. Ingin pendalaman lagi dalam toharatun nafs, tazkiyatun nafs. Nah, telusuri perdalam lagi yang barusan.
Kenapa godaan syaitan itu di Ramadan itu ya tidak ada. Ustaz, nah cenah ketika ada Ramadan tapi ada orang yang mencuri, ada orang yang membunuh, ada orang yang berzina di Ramadan. Jangan menyalahkan syaitan. Syaitan itu diborgol. Dirinya sendiri. Berarti di situ dirinya sendiri. Yang dia itu setan saja diborgol, dia sudah tidak kuat dirinya untuk menahan syahwatnya. Nah, itu sudah terbayang oleh kita. Makanya kalau ingin tahu Ramadan, keadaan Ramadan aslinya itu, lihat diri kita. Kalau kita sudah bisa menahan syahwat yang tadi gitu, maka kita insya Allah masuk ke bulan Syawal itu meningkat, tapi meningkatnya yang ini. Yang dawam, yang tidak harus semuanya ya. Tidak harus semuanya. Lihat nuansa Ramadan. Satu, siam di waktu siang. Kalau mau menggolkan siam di waktu siang, silakan. Kan tadi yang di awal mula saya bacakan ya. Kalau yang awal pasti semuanya paham. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Itu kan masyhur lah di Ramadan kemarin. Ayo nama tadi sebat deh teh. Dalil yang tadi ya. Tapi yang harus disorot hadis yang kedua yang tadi, man shoma ramadhana summa. Ada kata summa. Kemudian, nah lihat ummahat, akhwat, lihat ada kata summa. Summa artinya apa? Kemudian. Ada beda dalam bahasa Arab antara kemudian summa dengan maka atau lalu. Fa. Di hadis tersebut, itu hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu, menggunakan hadisnya ini summa, bukan fa. Man soma ramadhana, man siapapun orangnya, soma yang siam, ramadhana Ramadan. Sudah kita lalu ya. Summa, tuh. Kemudian bukan fa. Bukan maka, bukan lalu. Bukan, beda. Tanya dulu persamaannya dulu tuh. Inginnya bedanya. Persamaannya apa? Ini tartib. Harus tertib. Saum dulu Ramadan, baru Syawal itu. Tertib, itu persamaannya. Berurutan. Perbedaannya kalau summa itu ada jeda waktu. Pokoknya baca Quran, baca hadis, kalau ada kata summa ini ada perjalanan panjang dulu. Mau ujug-ujug mau. Ada kata summa. Kita beri contoh At-Tin. Ada kata summa, surah At-Tin. Summa rodadna asfala safilin. Asfala safilin. Itu setelah summa. Sebelum summa apa? Sok di mundur teh saya. Mundur teh saya mending maju gitu ya. Laqad khalaqnal insan fi. Yang pertama fi ahsani takwim. Ahsan takwim yang sempurna begini. Baik fisiknya atau ruhnya. Tapi summa kemudian jadi asfala safilin. Aspal di bawah. Tadinya terhormat manusia itu, tapi kenapa jadi terhina? Itu tidak sekaligus. Ada jeda waktu. Karena menggunakan summa. Summa. Pokoknya kalau baca summa dengan fa, persamaannya tertib, perbedaannya kalau langsung berarti fa. Kalau summa berarti ada waktu. Entah berapa lama orang manusia itu tadinya dilahirkan sempurna, tapi jadi terhina mungkin puluhan tahun. Karena menggunakan summa. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin dari hadis yang tadi itu langsung gitu. Kan tidak mungkin. Makanya menggunakan summa. Man shoma Ramadan, siapapun orangnya yang siam Ramadan, summa kemudian atba'ahu, itu redaksinya, matannya itu. Atba'ahu, atba'a kan domir huwa, af'ala dari tabi'a, tabi'a mengikuti, atba'a mengikutkan. Kemudian dia mengikutkan, dia itu keman ya. Kemudian dia yang siam Ramadan itu mengikutkan hu di siam Ramadan itu
Apa yang dia teruskan, apa yang dia ikutkan? Sitan. Situn berapa? 6. Dia jadi maf'ul bih ya. Sitan 6. Min dari Syawalin. Syawal. Kemudian dia ikutkan ke 6 hari di bulan Syawal. Berarti ada ibadah yang dawam di bulan Syawal. Ada ibadah yang dawam di bulan Syawal. Tapi betul, Ummu Afik tadi menyebutnya yang sulit itu saum di luar Ramadan. Betul, 6 hari di bulan Syawal itu berat. Berat ya. Kenapa? Karena Nabi menjelaskan orang yang siam Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, karena keadaan dia apakah huruf jar seperti siami, maka jar ya, siam ad-dahri, dahar, dahar mah makannya, karena kasyami dahri, keadaan dia seperti orang yang saum dahar 1 tahun. Ada surah dalam Quran namanya surah ad-dahr. Surah apa itu? Surah ad-dahr ayat itu teh. Saya usah di Al-Fatihah sampai Anas tidak ada, ya tidak ada yang masyhur, tapi ada penamaan lain itu disebut surah ad-dahru. Hal ata alal insan hinum minan dahri lam yakun syai'am madhkur. Surah apa itu? Al-insan. Nama lain al-insan adalah ad-dahr. Surah ad-dahr. Jadi kalau kita siam Ramadan terus masuk ke 6 hari di bulan Syawal, itu sebanding dengan pahala 1 tahun siam. Itulah Syawal maksudnya nih. Meningkat. Coba tingkatkan gitu. Tapi tetap kembali ke yang tadi ya. Yang wa'in kolla, yang sedikit. Tapi kan kalau ini ada pahala, makanya Imam Ibnu Rajab itu sangat luar biasa. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau membongkar itu, membongkar pemahaman hadis yang tadi. Walaupun Imam Malik kan menolak ya. Imam Malik itu kan menolak tidak ada siam 6 hari di bulan Syawal. Imam Malik itu, tapi jumhur madhab yang lain mengatakan ada, karena Imam Malik melihat amal Madinah, amal ulama Madinah, penduduk Madinah tidak siam itu, tapi disimpulkan tetap ada, kan itu aja sahih riwayat Muslim. Maka disimpulkanlah Imam Ibnu Rajab kata beliau, kenapa ada syariat tapi tidak wajib ya, sunat. Ada syariat sunat 6 hari di bulan Syawal siam. Nah, kata beliau kembali ke yang atas tuh. Sawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Ada pahala kebaikan, cirinya apa? Ada kebaikan setelah itu. Setelah Ramadan kita siam, masuk Syawal, nah itu. Ini harus terus perdalam ya. Perdalamnya maksudnya begini. Kenapa gitu? Bukan artinya kenapa dalam artian menolak, bukan menolak syariat. Kenapa diikutkan saum Syawal 6 hari itu? Sekarang tanggal berapa sekarang? 18 Syawal ya? Masya Allah, 19 Gaspol. Nabi kan tidak menjelaskan. Boleh, silahkan. Dalam fikih itu boleh berturut-turut, boleh terselang itu. Ulama menyebutkan itu. Itu perbedaan fikih seperti itu. Ini yang jelas di bulan Syawal. Apakah qadha dulu atau Syawal dulu? Lihat, kalau kita merasa berat, berarti Syawal. Terbatas hanya bulan Syawal, qadha nanti. Dari mana itu? Dari amaliyah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu kapan kalau ngodohan? Sya'ban. Kan di bulan Sya'ban jauh tuh. Kan setelah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban tuh jauh. Setelah Sya'ban apa? Oh, berarti 1 bulan sebelum Ramadan. Aisyah, amaliyah Aisyah. Itu jangan dihilangkan itu amaliyah Aisyah itu memang begitu. Berarti boleh qadha dulu lalu nyawalan, atau dibalik nyawalan dulu baru qadha.
Nah, itu dua-duanya boleh. Baik, kembali ke yang tadi, yang jadi sorotan utama sebetulnya memang di siam yang ini. Di Ramadan itu ada kutiba alaikumus siam, melaksanakan ibadah siam Ramadan. Ini yang spesialnya di sini. Makanya kita gaspolnya di situ. Syaiton dibelenggu, kita harus disorot begini dulu ya. Setan itu dibelenggu, diri kita juga dilatih. Karena yang selama ini kan kalau ada orang yang tanda petik melakukan kemaksiatan, suka menyalahkan syaiton. Salah itu teh. Salah. Kambing hitam. Kambing hitam. Bapak kenapa tidak sholat? Aduh, syaiton mengganggu saya. Itu salah itu. Bukan. Bukan, karena kajian yang harus kita pahami ya. Ada ranah yang ini di dalam, yang itu di luar. Lihat kita manusia seperti ini. Nah, syaiton, godaan syaiton, was-was syaiton, gitu ya, alladzi yuwaswisu ya. Godaan syaiton itu di dalam diri kita, di luar kita datangnya. Di luar. Kan syaitan datang membisikkan di kolbu. Berarti di luar di dalam? Di luar. Syaiton itu di luar, ke kita membisikkan. Oh, berarti di luar kita, di luar jasad kita, di luar badan kita. Nah, yang harus disorot bukan itu. Tapi apa? Yang ada di dalam, internal yang lebih berat untuk kita kendalikan. Internalnya gitu. Pada diteraskan. Teraskannya. Ya, apa? Apa? Murni dalam diri. Murni dalam diri kita. Bukan, murni dalam diri. Berarti internal. Kalau syaiton eksternal. Akhirnya begitu. Sudah ada di dalam ditumbuhi, jadilah dia. Nah, jadi memang Masya Allah itu, kalau saya berpikir memang itulah ujian kita sebagai manusia di sini. Di bumi ini. Ini kan konsepnya bukan konsep dari punten pemikir-pemikir barat, bukan. Pemikir barat mah hasil daripada eksperimen. Ini kan berdasarkan wahyu. Ciri wahyu berarti harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis. Kalau ya betul seperti itu, ya berarti kita betul itu jadikan rumus yang terbaik. Orang barat mah bagaimana pendidikan harus begini begitu, ya hasil telaah mereka. Kalau kita kan telaahnya itu dari Quran dan Sunnah. Maka saat kita melihat, oh iya betul Quran dan Sunnah mengatakan begitu, oh berarti iya. Nah, maka kalau ingin tahu internal yang tadi harus kembali lagi ke moyang kita, gitu caranya. Moyang kita siapa? Adam. Ari Adam teh kakek moyang nenek moyang. Kita kan bisa nyebat nenek moyang. Nggak salah nenek moyang mah. Ke Adam, moyang Adam nenek moyang. Nyebut kakek moyang bisi naon ya. Moyang kita itu ada. Pernah kita jelaskan di sini, kita bongkar. Bilih hilap, ya namanya bilih. Nabi Adam diciptakan di mana? Surga. Pernah ke sana? Hati-hati pertanyaan begini di dunia kampus itu ngeri. Ngeri yang di dunia yang kalau kita tidak sesegan ilmunya bakal terus sehingga jadi ragu akhirnya. Hati-hati kalau ada bertanya begitu, itu bisa mempengaruhi seseorang. Dari mana taunya gitu kan? Terus ya. Padahal kita mah cukup ya. Kalau taunya dari Quran dan dari hadis sahih, udah kan cukup. Itulah Islam. Tidak harus nanya-nanya ini dan sebagainya, tidak harus. Karena kita taunya dari hadis kan ya. Dari hadis di Quran tidak langsung disebutkan bahwa Nabi Adam diciptakan di dalam surga, kan tidak ada ya. Ada itu paling jenis bahannya. Di Quran itu jenis bahannya. Min tin dari tanah, min solsolin kal fakhor
ya Rahman, min solsolim min hamaim masnun. Kan dari itunya saja, min ma'in lazib. Itu kan nama-nama apa? Tanah itu disebutkan dalam Quran. Tapi belum diyakinkan, dijelaskan langsung di dalam surga. Yang ada yang saya baca ya. Yang saya baca itu memang di hadis Muslim. Nomor hadis 2611. Muslim tapi ya. Kenapa ke sini? Karena kita sadar, internal ini yang harus kita mengendalikannya. Biar nanti bisa dawam. Tahu akhirnya, ini strategi iblis, syaitan untuk menjerumuskan kita jauh daripada ibadah kepada Allah. Nah, lihat. Hadisnya dari sahabat Anas bin Malik. Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya tuliskannya. Dan sudah bisa ya bahasa Arabnya ya. Lama, apa artinya? Lama. Lama tidak. Ya bukan. Ketika. Lama, ketika. Di saat. Sawwara yusawwiru taswiron. Menggambar. Tapi maksudnya mencipta. Ketika mencipta, setiap fi'il harus ada. Ini kan fi'il, fa'ala. Fa'ilnya di sini. Nah, ini fa'ilnya. Fa'il. Ketika Allah menciptakan, setiap fi'il harus ada fa'il. Nanti tambahan harus ada maf'ul bi. Nah, ini sebagai apa? Maf'ul bi. Maf'ul bi. Ketika Allah menciptakan Adam, sabda Nabi begini, fil jannah. Fi itu artinya apa? Nah, ini dalil. Jadi kalau melihat dalil sudah saya di Quran dan hadis cukup gitu. Berarti sudah jelas Nabi Adam itu diciptakan di dalam surga. Lamma sawwarallahu Adama fil jannah. Ketika Allah menciptakan Adam di dalam surga. Tarokahu masyaallahu an yatrukahu. Tarokahu. Allah meninggalkan beliau, Nabi Adam. Masyaallah, sekehendak Allah, an yatrukahu, untuk Allah tinggalkan. Berarti apa? Ini jasad Adam di dalam surga. Setelah dibentuk Adam dengan tingginya berapa? 60. Hasta bahasanya? 60 hasta. Lebarnya 7 hasta. Silakan dihitung. Satu hasta itu berapa meter? Setengah meter. Secara gampang ya. Berarti terbayang 60 hasta berarti berapa meter? Wah, jangkung ya. Tanggal kelapa berapa? 30 meter tidak? Paling 10 berarti 3 kali lipat pohon kelapa. Adam alaihissalam. Oleh Allah ditinggalkan. Jadi harus berpikir ya. Berpikir kita merujuknya ke sini dulu. Biar paham, kenapa ada Ramadan gitu. Bukan Ramadan. Kenapa ada saum di bulan Ramadan? Karena ini di sini. Tarokahu ditinggalkan oleh Allah, dalam keterangan tidak ada ya. Berapa lama? Sejam, sehari, sebulan, atau tidak ada ya. Tapi yang jelas ditinggalkan oleh Allah. Nah, lihat. Ini sabda Nabi. Faja'ala iblisu yutifu bihi. Faja'ala, maka ja'ala. Nah, kalau di situ jangan diartikan menjadikan. Mulai. Af'alus syuru'. Fajala iblisu, maka iblis mulai yutifu. Sudah di sini ya dulu ya.
Tawaf, berkeliling, mengelilingi, mengitari. Jadi bahasa gampangnya ya, bahasa gampangnya. Saat Adam diciptakan di dalam surga, kan ngajepat seperti ini. Datang iblis mengitarinya. Yutifu bihi. Yanzuru. Nazara apa? Dia melihat. Mahuwa. Apakah dia, maksud dia itu kan penciptaan baru. Iblis tercipta dari nar, api. Malaikat tercipta dari nur, cahaya. Kan ini tercipta dari, nah ini baru kan, mahuwa. Ada apa gerangan Allah menciptakan makhluk yang baru ini. Nah singkat cerita begini, fokusnya bukan yang barusan, tapi Nabi meneruskan. Nabi meneruskan, falamma ro'ahu ajwafa. Nah ini pentingnya yang ini. Fa apa? Lama ketika ro'a dia iblis ya, melihat dia melihat Adam ajwafa. Nah ini kuncinya di sini. Ajwafa, apa itu ajwafa? Ini titiknya di sini. Jauh. Di tajwid kan ada jauh, khaisyum, syafatan, rongga, mulut. Jauh. A I U. A I U kan jauh, rongga. Berarti berongga. Maka ketika iblis melihat makhluk ini belum ditiupkan ruh, belum. Karena Allah tinggalkan dulu. Berongga, makhluk ini berongga. Iblis berongga tidak? Tidak. Malaikat berongga tidak? Tidak. Dari sini tahunya. Maka ketika iblis melihat Adam itu berongga, nah ini keyakinan kita, ini sahih hadisnya. Kesimpulannya, arafahu, apa arafa? Mengetahui. Maka dia, yaitu iblis, mengetahui Adam, annahu, bahwasannya dia Adam khuliqa, diciptakan, khalqan, ciptaan. Nah, khalqan la yatamalaku. La yatamalaku. Ini poin pentingnya. Karena berongga ajwa, maka kesimpulan iblis ini la tidak yatamalaku tafa'ala yatafa'alu, tidak bisa mengendalikan. Nah ini berarti iblis laknatullah alaih, dia saat melihat sosok Adam itu, kelemahan Adam alaihissalam di sini. Berongga, makhluk yang baru berongga, maka kesimpulan iblis berarti, nah ini natijah, kesimpulannya la yatamalaku, tidak bisa mengendalikan. Ini jangan dianggap ini apa namanya, namanya betul, kita rasakan. La yatamalaku, sifat manusia itu ini. Adam saja terjerumus, moyang kita, apalagi kita sebagai keturunannya. Syaitan kan banyak, dulu hanya iblis saja. Makanya ini kesimpulan sekarang, la yatamalaku, tidak bisa mengendalikan. Titik sampai di situ hadisnya. Nah, nanti ulama-ulama, ini riwayat siapa hadis ini tadi? Muslim, nomor ini 2611 riwayat Muslim, nanti dilihat ya. Nah kalau punya syarahnya di rumah atau nanti di aplikasi silakan. Kalau punya syarah Muslim, berarti yang akan berperan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi akan menjelaskan ini, apa yang dimaksud dengan la yatamalaku gitu.
Karena kalau Bukhari ke Imam Ibnu Hajar, Fathul Bari. Asal ninggal kamar itunya. Oh, masih Sahih Bukhari itu ya? Di perpustakaan. Nah, nanti Fathul Bari. Kalau ingin tahu Sahih Bukhari yang 1 jilid itu, maka harus dilihatnya ke Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar. Kan 2 kalian di dia itu. Fathul Bari itu. 2 baris ini. Apanya? Sekian jilid, puluhan jilid. Nah, ini bukan di Fathul Bari, ini mah di Muslim. Syarah Muslim. Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan begini, kesimpulannya ya. Kesimpulannya, kata beliau, yang dimaksud dengan la yatamalaku ada 3 hal. Tidak bisa mengendalikan. Apa namanya, khuliqo kan fi'il majhul ya, fi'il madi majhul, berarti bukan fa'il dicarinya, tapi naibul fa'il. Di dalam huwa diciptakan dia gitu, khalqon jadi maf'ul bih. Nah, di situ dijelaskan setidaknya ada 3 poin. Kata beliau, tidak bisa mengendalikan itu. La yatamalaku, tidak bisa mengendalikan. Nah, ini masuk ke siam yang tadi. Syahwat, godob. Godob itu apa? Marah, murka, baru was-was atau was-wasah. Saya penggal 2 begini. Nah, lihat. Ini yang tadi saya maksud. Iblis tahu kelemahan Adam. Kelemahannya itu di 3 yang ini. Tidak bisa mengendalikan syahwat, tidak bisa mengendalikan ghadab, tidak bisa mengendalikan was-was. Sengaja dipisahkan. 1, 2 khusus, 3 beda. Karena tadi pertanyaan yang tadi, was-was itu bisikan. Bisikan iblis, bisikan syaitan. Baik. Bisikan syaitan di luar, di dalam. Di luar. Nah, berarti faktor eksternal. Yang 2, lihat syahwat, keinginan, ghadab, marah di dalam diri kita, di luar diri kita. Nah, berarti ini internal. Nah, yang terberat, ingat selalu ini yang terberat. Mengendalikan syahwat dan ghadab. Masya Allah, ini yang berat ya, tidak kita pungkiri. Mengendalikan ini syahwat dan ghadab. Makanya lihat, di bulan Ramadan was-was ini hilang karena syaitan diborgol. Pertanyaan tadi, kenapa ada orang bermaksiat? Nah, ini jawabannya. Ada syahwat atau ghadab, 2 saja. Kenapa? Karena syahwat ghadab yang di dalam diri orang itu dia tidak bisa mengendalikan. Bahasanya la yatamalaku, tetiasa ngadalikan. Ngadalikan bahasa Sunda namanya mengendalikan. Masya Allah, di sini ternyata ya. Jadi tong nemus-mus setan. Tong. Kunaon eta diusap setan? Bukan. Setan mah hanya menghembuskan saja. Nah, lihat sekarang. Hubungan siam ada tidak yang syahwat dan ghadab? Begitu maksudnya. Hubungan siam Ramadan kemarin? Ada. Siam itu maknanya apa? Menahan. Imsak. Menahan dari apa? Dari makan, minum, hubungan suami istri. Kan 3 ini. Makan, minum, hubungan suami istri. Syahwat ghadab. Syahwat. Tuh kan. Dikendalikan saat kita siam di bulan Ramadan. Makanya ibadah kita gaspol. Itikaf saja kan, kita keluar dari rumah menuju masjid kan ya. Malam-malam gitu kan. Semangat luar biasa. Kenapa? Karena kita bisa mengendalikan ini.
Kuncinya di sini, pengendaliannya itu. Memang dia siam, memang dia puasa, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Kalau orang yang siam, Masya Allah, bisa mengendalikan dua yang ini. Syahwat, makan, minum, hubungan suami, itu kan syahwat. Nanti pengembangan lagi nanti terlalu panjang ya. Tapi yang jelas, sesuatu yang kita inginkan namanya syahwat. Jadi muncul syahwatnya saat ada yang kita inginkan. Kalau nanti, nah ini contohnya, kalau ummahat, akhwat melihat kitab yang ini, misal kitab yang ini, aduh hoyong, berarti sudah muncul syahwat. Hoyong berarti tidak bersyahwat. Jadi jangan dibayangkan syahwat itu hanya kepada lawan jenis, bukan. Pengembangan syahwat itu luar biasa ya. Kalau ingin nanti ke surga, maka harus bisa menahan keinginan kita dari syahwat yang tadi. Fa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Syahwat itu hawa. Keinginan-keinginan kahoyong. Sanu tegaduh kahoyong. Nah, ada yang tidak punya keinginan? Semuanya punya keinginan. Ya? Syahwat sudah ada. Ternyata Allah menciptakan Adam alaihissalam dan berongga, lihat, ajwab, berongga, kelemahannya itu tidak bisa mengendalikan syahwat dan godok. Terjawab sekarang sudah Nabi Adam terjerumusnya karena syahwat, kena godok. Karena syahwat. Karena syahwat. Apa yang beliau lakukan? Dengan Hawa memakan pohon terlarang, pohon haram tong disebatkan. Memakan pohon yang terlarang itu, oh berarti syahwat. Iya, buah itu. Oh berarti masalah berongga yang ini. Tuh kan ke sini. Berarti iblis saat belum ditiupkan roh juga sudah cerdasnya luar biasa ya. Iya mah kelemahannya la yatamalako. Ini berongga, karena berongga. Makanya diganggu, dibisikan oleh syaitan itu agar nanti terganggu dan akhirnya Adam tidak kuat. Syahwat muncul. Padahal wakula minha rogodan haitsu syi'tuma. Makan sepuas kalian berdua. Makan silahkan. Kan itu? Syaratnya satu, wala taqroba hadhihi. Tuh, lihat. Masya Allah. Hanya satu pohon saja. Nabi Adam tergoda. Apalagi kita. Nabi Adam seluruh kenikmatan surga itu dinikmati oleh beliau berdua. Sudah nikmat dunia sudah dirasakan oleh beliau itu. Tapi tadi tergodanya ini. Kenapa? Syahwat muncul. Makanya lihat di sini. Oh berarti kadang-kadang, punten, kadang-kadang kita keur ngariung teh bab syahwat. Karena ada kateurehan. Naon kateurehan teh? Kenapa? Sok rada-rada ieu ya. Titisan dari Adam. Oh, titisan. Titisan dari Adam, kita lemah itu memang dari syahwat. Punten. Tadi sarapan pagi dengan nasi misal. Nanti malam, nanti siang nasi itu juga. Nanti malam nasi itu juga. Mau tidak? Bosan. Tidak. Bosan tuh lah. Ini ilmu yang yang Rasul ajarkan kepada kita di hadis yang sahih. Tidak, pokoknya kita tidak akan bisa kecuali hidayah Allah ya. Makanya kembali ke siam Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iftar dengan apa? Iftar buka. Kurma. Nama kurmanya apa? Rutob. Buka dengan rutob. Sahur dengan kurma. Kurmanya apa? Tamer. Rutob kurma muda, tamer kurma kering, kurma matang. Lihat, Nabi iftar dengan kurma, sahur dengan kurma. Siap mun urang. Ya. Nabi itu memang sudah Nabi kita sudah mempraktekkan ini. Masya Allah, tabarakallah. Sudah mempraktekkan ini. Beliau itu, maka suri tauladan yang terbaik itu Rasul. Bukan ajengan, bukan ustad, bukan.
bakal banyak sakit hatinya kita melihat ajengan Ustadz. Tapi kalau lihat dari beliau itu, Masya Allah, sempurna. Beliau bisa mengendalikan. Atau kita pas iftar kemarin, ya Ustadz betul dengan rutob, dengan kurma, air 1 gelas, tapi aya rencangna, naon tah? Bala-bala. Bukan tidak boleh, silakan, dah halal ya. Silakan. Tapi kita ingin mengetahui bahwa memang kita la yatamala. Ini baru syahwat ya. Baru syahwat. Kita tidak bisa mengendalikan ini. Perut. Makanya kenapa kemarin kita luar biasa? Karena kita bisa mengendalikan di waktu siang. Masya Allah. Makanya syahwat perut itu memang luar biasa ya kalau kita bisa mengendalikannya. Kisah PR lah ya, namanya Abu Sa'dah. Nah, cari ya, Abu Sa'dah, orang Irak di zaman Khalifah Umar. Itu PR ya. Siapakah Abu Sa'dah, orang Irak di zaman Khalifah Umar, yang dia sudah tua renta. Dijelaskan dalam riwayat itu saking tuanya alis sudah memutih. Kalau alis sudah memutih, apalagi rambut ya. Alis sudah memutih sampai menutup mata, bulu alisnya. Berarti menunjukkan sudah tua. Tapi cunihin. Apa lagi cunihin? SD-nya tuh. Genit. Genit mah perempuan. Pokoknya cunihin ya. Setiap ada perempuan dia suka. Toel. Dia pegang. Nah, Abu Sa'dah namanya. Nah, ini PR biar dipaham di sini. Mudah-mudahan nyambung ya, udah panjang deh itu lalakon. Abu Sa'dah seperti itu. Ketika ada yang nanya, Abu Sa'dah, kenapa kamu masih melakukan itu padahal kamu sudah bau tanah? Apa bau tanah? Bau tanah itu bukan bau tanah, bukan ya. Sudah mendekati mati. Kamu sudah tua renta. Kenapa kamu masih suka kepada perempuan tiap yang lewat di Irak tersebut? Perhatikan kata Abu Sa'dah. Asobatni da'watu Sa'din. Masya Allah. Ternyata itu ya. Asobat fi'il, ni maf'ul bih, da'watu fa'il, Sa'din maf'ul mudhaf ilaih. Dia menegaskan asobatni da'watu Sa'din. Kita artikan dulu yang fa'ilnya ya. Da'watu Sa'din. Dakwah itu doa. Sa'din itu nama. Doanya Sa'ad. Doanya Sa'ad, asobatni, menimpaku. Doanya Sa'ad dulu telah menimpa aku. Oh, berarti ya mak, karena doa dari sahabat Sa'ad. Patarosna Sa'ad saha. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kayak pilari tanya menarik gitu. Apa hubungannya? Ya, itu sebetulnya nyambung ya. Tapi dah lamitai. Asobatni da'watu Sa'din. Aku terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas dulu. Karena di zaman Khalifah Umar, beliau mengirimkan Sa'ad bin Abi Waqqas ke Irak. Jadi gubernur atau bupati lah antara itu ya. Gubernur atau bupati di Irak. Ternyata oleh Abu Sa'dah itu dizolim atau difitnah. Sa'ad bin Abi Waqqas tara sholat ke masjid. Itu difitnah sampai sebegitunya. Kalau ada ghanimah, memberikannya tidak adil. Wah, sampai akhirnya Khalifah Umar memanggil Sa'ad dengan Abu Sa'dahnya. Singkat cerita, betul apa yang dikatakan Abu Sa'dah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Allah, Allahumma atil umrohu. Ya Allah, panjangkan umurnya. Tapi di akhir kehidupan berikan ujian kepada dia. Andaikan dia memfitnah aku. Nah, ternyata nanti carinya bukan Abu Sa'dahnya berarti ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas mungkin puluhan tahun ya, karena beliau sudah wafat juga.
tinggal Abu Sa'dah. Berarti Sa'ad bin Abi Waqqas mustajab doa. Nah, patarosana, kenapa beliau sampai disebutkan orang yang diijabah doanya? Karena nanti ternyata hubungan dengan syahwat. Bukan hanya dizoliminya, tapi ada kisah yang kembali ke belakang. Memang Sa'ad bin Abi Waqqas mah orang yang didoakan oleh bukan didoakan, dipastikan beliau itu doanya diijabah. Patarosana naon tadi ijabah bet bisa diijabah. Itu bisa kita copy paste hari ini. Doa ijabah Sa'ad bin Abi Waqqas. Singkat cerita, nanti dibuka kalau tidak salah. Bilih-bilih bingung milarinanya. Al-Baqarah 168, tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan ada. Peminta wartaskan di grupnya. 168 Al-Baqarah, tapi tafsirnya Ibnu Katsir, kisah beliau. Mudah-mudahan bisa connect ya dengan yang syahwat ini. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatish syaiton. Nah, ayat yang itu 168 Al-Baqarah. Kembali ke yang tadi, ada pertanyaan. Kelemahan kita la yatamalaku karena berongga, maka kita tidak bisa mengendalikan syahwat, godob, dan waswas. Karawas ku orang dan sedayana lemah dalam bab yang begini, kecuali hidayah Allah ya. Atau peranan nahu sorob di mana? Kan kita belajar sorob nahu ya. Peranan nahu sorob di sini di mana? Ada yang tahu di mana peranan? Agar nanti suatu saat nanti kita bisa menelaah model begini. Jadi kita bukan cenah dan cenah, tapi membongkar. Lihat hadis yang ini kan kita langsung. Betulkah Nabi bersabda seperti itu kan? Betul tidaknya kan langsung dilihat ke situ. Makanya kekuatan bahasa Arab itu jangan dianggap Ustaz saya umurnya sudah lewat. Padahal bukan karena umur, tapi karena keinginan. Ada tidak keinginan untuk belajar yang itu? Permasalahannya begitu, banyak yang ada yang ingin tidak istiqomah, tuh kuat gitu. Nah, cina kita seurting PR. Ada PR itu untuk ini ya. Ya silahkan kita ngobrol. Belum. Nah, belum. Kalau perbanyak berarti ada orang yang tidak kuat saum. Masalahnya ada orang ini dia tidak kuat saum. Maksudnya begini, bisa saum tapi kewajiban jadi terbengkalai. Saum sunat maksudnya, saum sunat. Bisa dia saum tapi kalau dia saum kewajibannya jadi terbengkalai. Saum yang sunat itu kan tidak baik. Imam siapa itu? Beliau mengatakan andaikan saum sunat dilakukan tapi kewajiban jadi terbengkalai itu tidak boleh. Berarti bukan setiap hari, setiap saat kita siam. Masalahnya bukan di situ. Ya. Masalah bukan di situ, tapi bisa tidak mengendalikan ini. Mau sedang siam, mau sedang tidak. Dampak siam Itu kendalikan syahwat dan godob. Pengendalian syahwat dan godob. Kan dalam siam betul menahan makan, minum dan hubungan suami istri, betul sudah benar tuh syahwat. Mengendalikan godob saat saum apa? Sabda Nabi. Inni so'imun. Kalau ada orang yang bertengkar, mengajak berkelahi, mengajak pasea, maka kita sebutnya inni so'im, berarti mengendalikan godob. Betul siam. Tapi masalahnya ada orang yang tidak kuat siam. Berarti cara mengendalikannya bagaimana? Nah, kembali ke ayat yang tadi 168, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Itu kuncinya. Masuk ke dalam perut kita itu yang halalan thayyiban. Usahakan itu ya.
Usahakan itu. Karena kalau tidak bisa mengendalikan syahwat perut yang tadi, kan Nabi Adam di sini, kalahnya di sini. Nabi Adam itu memakan pohon terlarang. Makanya juga kita akan kalah di sini juga. Bermula di sini, syahwat awal itu di sini dulu. Sebelum ke perut apa? Di mulut. Makanya kita kuliner kan pasti begitu ya. Mana lezat, mana tidak diperhatikan, mana halal, mana haram. Nanti beli di Bandung nasi campur, beli makan ternyata babi. Nauzubillah. Kan di Bandung di Roda itu nasi campur, hati-hati itu. Nasi campur top, yang saya tahu ya. Nasi campur top di Cibadak ya. Cibadak kan banyak Nasrani. Nasi campur top di dalam topnya itu ada tulisan, ada gambar babi, khinzir, nauzubillah. Makan, maksudnya nasi campur teh padahal nasi goreng maksudnya ya. Tapi masuk, itu kan tidak bisa. Makanya tadi andaikan kuat siam, silahkan. Siam. Kalaupun belum bisa, maka yang kedua apa? Kendalikan syahwat yang tadi dengan yang halalan thayyiban. Punten, abot pisan mengendalikan syahwat. Bisa syahwat perut, bisa syahwat batni ya. Bisa syahwat batni, perut, bisa syahwat farji, hubungan suami istri, bisa syahwat mal, harta, bisa syahwat jah, tahta. 4 syahwat itu. Kenapa? Iblis tahu kelemahan kita. Mungkin masalah perutnya dia kuat, halalan thayyiban, nanti akan diuji dengan apa? Yang kedua, syahwat farji. Syahwat farji itu berarti suka kepada lawan jenis. Suka kepada lawan jenis. Nah, itu akan digoda di situ. Oh, ternyata orang ini kuat. Iblis tahu kelemahan kita. Mungkin yang ketiga, syahwatul mal. Syahwat harta. Oh, dia kuat dari syahwat harta. Satu lagi, syahwatul jah. Yaitu harta. Ya, bahasa gampangnya harta, tahta, wanita. Ide non? Kuota. Aduh, jidai. Salah itu mah bukannya. Tapi dapat jadi stres mentaya kuota ini namanya. Biasanya gitu. Biasanya. Tapi ya betul berat. Masya Allah berat. Makanya kolbu yang akan disorot oleh syaitan itu kolbu kita. Kolbu kita akan disorot tentang syahwat. Saya tuliskan ya biar lebih mungkin pembahasan ini. Satu, syahwatul batni. Tadi apa batni? Perut. Batni perut. 2, syahwatul farji. Farji hubungan kepada lawan jenis. Ketiga, syahwatul mal, harta. Batni perut. Dan terakhir syahwatul jah, yaitu tahta, jabatan. Syahwat itu 4 ya, tidak ada yang lain, hanya 4 syahwat. Hanya 4, tidak ada yang lain. Bisa batni perut, berarti kita itu lemahnya di bab perut. Yang kedua, digoda dengan farji, sukanya kepada yang lain-lainnya, itu juga lemahnya di farji. Kemudian syahwatul mal, inginnya harta dan sebagainya. Nah, ini kalau kita bisa mengendalikan, Masya Allah, syaitan tidak bisa. Illa ibadakal mukhlasin, hamba yang engkau berikan keikhlasan. Makanya mohon ya, terus berdoa kepada Allah yang di Al-Fatihah itu ya, ihdinas siratal mustaqim. Terus itu jangan pernah, karena godaan luar biasa. Nah, peranan nahu sorob itu untuk mengendalikan ini. Apa hubungannya? Nahu sorob, kita belajar agama. Itu intinya kan ya. Belajar agama, belajar Quran, belajar sunnah. Nah, nanti ketika tahu ilmunya, kita bisa mengendalikan ini. Saat Allah berikan makanan, ya kita berikan kepada yang lain. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima dan sebagainya. Kita makan sekeluarga, ada orang yang membutuhkan, kita berikan. Bab makan. Minuman sama. Kemudian farji,
Ketika ada anak kita yang siap untuk menikah, nikahkan, jangan sampai berzina. Terus yang ketiga ada harta, secara umum harta, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Ini kan Islam mengajarkan, pengendalian itu ada di ajaran Islam. Terakhir pangkat jabatan, gunakan jabatan itu, tahta itu untuk kepentingan Islam. Begitu ya. Saya boleh tanya, Ustaz? Ya. Mengenai puasa Daud, Ustaz. Puasa Daud itu kan sehari puasa, sehari enggak. Apabila untuk puasa sunnah, Senin Kamis, apakah tetap Senin Kamis atau Kamis Senin? ya Senin Kamis? Iya, Senin Kamis atau Kamis Senin gitu? Ya Kamis Senin tetap Ustaz. Atau Senin saja gitu? Ya diambil juga ada yang ataukah semua mau diambil atau tetap puasa Daud aja selanjutnya gitu, Ustaz? Baik, Nabi Daud alaihissalam punya tahta? Nabi Daud? Tahtanya luar biasa. Nanti diwariskan ke Nabi Sulaiman. Punya harta? Punya istri? Ratusan. Iya, ratusan. Karena zaman dulu kan ada Islam 4 itu membatas, hanya membatas. Nabi Daud termasuk Nabi Sulaiman. Nah, ternyata jadi kuncinya untuk bisa mengendalikan syahwat farji, syahwat mal, syahwat jah itu di sini kuncinya. Nabi Daud sudah berhasil. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan sum yauman wa aftiru yauman. Saum sehari, buka sehari. Saum apa itu? Nah, beliau itu sudah bisa mengendalikan batni, yaitu saum Daud. Beliau orang kaya, beliau tahtanya luar biasa, istrinya banyak, tapi siangnya dia siam. Malamnya beliau qiyam. Orang kaya nih. Siangnya siam. Padahal makanan pasti banyak. Atau raja, nabi. Kan raja dan nabi itu kan beliau itu. Malamnya harusnya kan banyak istri, tapi ternyata qiyam. Makanya Nabi memberikan rekomendasi saum seperti saum Daud, qiyam seperti qiyam Daud. Tahu qiyam Daud? Tahajudnya Daud alaihissalam. Lihat nih, Masya Allah, ini jadi wah luar biasa. Umur beliau berapa tahun? Tuh jadi manjangnya. Umur berapa? Umur Nabi Daud? 60 tahun. 60 tahun. Tapi saat Nabi Adam melihat ada ini orangnya spesial itu, spesial. Ya Allah, kenapa umur dia itu pendek? Tambahkan. Kata Allah tidak bisa. Tadi buka di Sirah Nabawiyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau punya Sirah Rasulullah SAW. Di awal-awal itu dijelaskan hadisnya. Nah, usia 60 tahun. Tambahkan ya Allah, tidak bisa. Akhirnya Nabi Adam memberi umur beliau. Nabi Adam umurnya berapa? 1000 tahun. Oleh beliau diberikan 40 tahun kepada Nabi Daud. Ini umur Nabi Adam. Berarti 40 tambah 60. Nah, Nabi Daud itu akhirnya dapat jatah umur di dunia ini 100 tahun. 100 tahun. Asalnya 60. Kenapa Nabi Adam memberikan? Nah, ini spesial lagi, panjang lagi. Tapi intinya kelebihannya, ini manusia atau Nabi Daud, ini Nabi Daud, siangnya siang, malamnya, nah, itu kelebihannya. Itu kelebihannya, maka jadi spesial beliau ini. Jadi kok Allah diberikan gambaran manusia dari awal sampai akhir. Nabi Adam hanya melihat sosok beliau saja. Coba meninggal orangnya, ya Allah tambahkan, tidak spesial. Nabi Daud itu spesial. Makanya Nabi Daud itu ya siam ya qiyam. Sama dengan istri Nabi yang satu-satunya yang siam dan qiyam. Siapa beliau? Istri Nabi yang 9 itu? Bukan. Hah? Sampai ditalak oleh Nabi, dicerai. Siapa? Hafsah. Hafsah sudah dicerai, Hafsah itu. Oleh Nabi dicerai. Datang Jibril. Apa bahasanya itu? Engkau mentalak dia
innaha sawwamah qawwamah farji'ha, maka rujuklah kepada Hafsah. Kenapa Jibril menjelaskan dia itu rajin siam di waktu siang, rajin qiyam di waktu malam. Hafsah gitu. Makanya kelebihan Hafsah di situ. Ya, dan kelebihan Hafsah kan pintar memasak. Nah, ini juga sama, Nabi Daud juga siam dan iya, maka dispesialkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi 100 tahun. Jadi nanti kalau belajar sejarah Nabi Adam berapa tahun? Jangan nyebut 960 tahun. Tidak ada sejarahnya. 1000 tahun dikurangi 40. Jadi kan nanya, apa yang 40? Nah, ini. Baca sirah ya, sirah di Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di hadis itu ada. Baik, barangkali itu saja dulu ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Puasanya itu gimana kalau kita puasa Daud? Iya, kalau sudah Daud itu kan terus ya. Ini buka saum. Jadi Senin Kamisnya Andai kan masuk ke Ayyamul Bid 13, 14, 15 atau di 3 hari dalam 1 bulan, mau masuk silahkan. Kalau kuat, kalau kuat, kalau enggak lewat, karena kita sudah masuk ke Daud. Saum dahar itu yang terlarang. Dahar itu apa? Setahun lamanya saum dahar. Saum dahar setahun lamanya, kecuali terlewat oleh Idul Fitri dan Idul Adha saja. Itu saum dahar namanya. Nah, Rasulullah an saumid dahri. Rasul melarang. Tapi ingat, ummahat akhwat, ada seorang sahabat Nabi yang dibolehkan. Namanya Hamzah bin Ali. Kenapa? Kuat orangnya. Maka nanti lihat ya. Kalau kira-kira sudah cukup dengan saum Daud, kan ini yang terbaik kata Nabi. Itu yang terbaik. Udah jangan melihat lagi yang lain-lain. Udah saum Daud selang sehari. Itu yang terbaik. Tapi itu latihan panjang ya. Dari mulai Ayyamul Bid dulu rutin. Ingat selalu kata kuncinya di sini ya. Dawam. Kata kuncinya. Dari sedikit. Nanti kalau sudah Daud, Masya Allah, Tabarakallah, itu bisa mengendalikan syahwat dan ghadab. Wallahu a'lam. Ustaz, untuk sawwaru itu kan sawwaru itu menciptakan, membentuk ya. Membentuk. Jadi tidak bisa dengan khalaq. Sawwaru membentuk. Kan Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Dengan tangan sendiri Adam itu, kelebihannya itu. Dan ditiupkan ruh Allah, ruh ciptaan Allah. Makanya banyak sawwara, membentuk. Ya sudah jadi bentuk jasad Adam alaihissalam. Demikian, mohon maaf belum masuk ke materi ya. Jika ada kesempatan untuk siam, silakan teruskan di Syawal ini ya, 6 hari. Atau dawamkan lah, mau qiyam, mau siam, mau tilawah, mau rajin tolab ilmunya, yang jelas dawamnya. Demikian yang dapat disampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Insya Allah nanti kita ketemu di kajian berikutnya. PR-nya itu hanya murojaah saja, murojaah sorob dari awal sampai akhir kemarin, murojaah nahu dari awal sampai akhir, biar nanti masuk ke materi yang baru. Alhamdulillah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian perdana hari ini kita sudah lewati. Semoga ini bisa menjadi semangat kita untuk ke depannya. Jangan lupa apa yang Ustadz sampaikan untuk kita kembali murojaah kembali, dan insya Allah kita bertemu lagi di Jumat mendatang. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.